Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Mairiza Putri dengan NIM 21016024 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia. Yang terhormat Ibu dosen Yulianti Rashid, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum lanjut belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ketua kelas, pimpin doa. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ketua kelas, apakah hadir semuanya? Semuanya hadir, Bu. Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Ananda sekalian, kalian masih ingat tidak materi apa yang kita bahas pada hari ini melanjutkan materi pada pertemuan minggu lalu? Yang ingat, acungkan tangannya ya. Wah, sangat antusias sekali ya. Rani, silahkan. Materi mengenai cerpen, Bu. Nah, sebelumnya kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai struktur dan jenis-jenis cerpen. Sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan cerpen itu. Baiklah, Ibu akan menjelaskannya seperti yang kita ketahui. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan satu cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Cerpen juga bisa disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut. Cerpen terdiri tidak lebih dari 10.000 kata saja. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Anak-anak, untuk pembahasan kita selanjutnya ialah mengenai struktur dan jenis-jenis cerpen. Untuk itu, Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok-kelompok kecil untuk melakukan diskusi mengenai materi ini. Ibu akan memberikan satu contoh cerpen, yang mana cerpen tersebut kalian ditugaskan untuk menentukan struktur dan jenis-jenis cerpen. Nah, bagaimana? Apakah kalian bisa memahami? Bisa, Bu. Semuanya sudah mendapat kelompok dan nama-nama kelompoknya kan? Sudah, Bu? Baiklah, ketua kelompok masing-masing silahkan mengambil naskah cerpen yang sudah Ibu sediakan. Baiklah, untuk pengerjaan Ibu berikan waktu 20 menit ya Ananda semuanya. Baik, Bu. Baiklah Ananda semuanya, sudah 20 menit berlalu untuk Ananda semua berdiskusi di kelompok masing-masing. Sekarang, siapa yang bisa memberikan pendapatnya mengenai struktur-struktur yang ada di dalam cerpen tersebut? Aisyah, silahkan. Menurut kelompok kami, struktur yang ada berupa abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan juga koda, Bu. Baik, terima kasih jawabannya. Sangat baik sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Aisyah. Baiklah, sekarang kita masuk pada
jenis-jenis cerpennya ya. Ananda sekalian, adakah yang bisa menjelaskan jenis-jenis dari cerpen tersebut? Bunga, silahkan jawab. Baik, terima kasih Bu. Menurut pendapat kelompok kami, cerpen memiliki 3 jenis. Jenis pertama dari cerpen adalah cerita pendek. Dan seperti namanya, cerita pendek yang satu ini cenderung lebih pendek daripada jenis cerita pendek lainnya. Panjang kata dari cerita pendek ini yaitu sekitar 500 hingga 700 kata. Karangan fiktif yang satu ini biasanya digunakan untuk menjelaskan sebuah kejadian dengan bahasa yang singkat, padat, menarik perhatian, dan juga efektif. Bagian pembuka biasanya sangat sedikit, sekitar 1 hingga 2 paragraf. Lalu masuk pada bagian konflik inti, bagian akhir juga biasanya lebih sedikit daripada jenis cerpen lainnya. Jenis cerita pendek atau cerpen yang kedua yaitu cerita pendek sedang atau cerpen sedang. Biasanya memiliki panjang sekitar 700 hingga 1000 kata panjangnya. Cerpen sedang juga bisa ditemui dengan mudah pada buku pelajaran sekolah. Karena mengapa? Karena dianggap efektif dan menarik perhatian. Jenis cerpen yang terakhir yaitu cerpen panjang. Cerpen yang satu ini biasanya dibuat dengan panjang sekitar 1000 kata atau lebih. Dan bahkan ada sebuah cerpen yang dibuat mendekati 5000 kata atau bahkan 10.000 kata. Jenis cerpen yang satu ini memiliki ciri umum yang penuturannya sangat santai. Karena penulis ingin menuturkan cerita yang lumayan panjang. Biasanya bagian pembukaan dan penutupan cukup panjang dari biasanya. Wah, Masya Allah, lengkap sekali ya, Nak. Aplaus dulu untuk Bunga. Baiklah Ananda, setelah mengetahui struktur dan jenis-jenis cerpen, Ibu akan menugaskan kalian semua untuk membuat masing-masing kelompok satu buah cerpen dengan tema pendidikan. Tugasnya dikumpulkan pada minggu depan di pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, Ibu berharap sekali anak-anak sekalian dapat memberikan karya terbaiknya karena waktu yang Ibu berikan cukup panjang untuk tugas ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu? Oke. Minggu depan kita akan menganalisis cerpen yang kalian buat pada masing-masing kelompok. Baiklah, anak-anak semuanya. Tidak terasa waktu pelajaran kita hari ini sudah berakhir. Mari kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.